Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sekalian. Sekarang ini tanggal 28 Desember 2024, dimana hari ini saya mau update status pohon alpukat saya, perkembangannya seperti apa. Mari kita cek bersama progresnya sejauh manakah, dikarenakan tanggal 25 kemarin itu belum seperti ini ya, jadi cepat sekali bisa dibilang dalam kondisi 3 hari. Mari kita cek. Teman-teman sekalian, yang harus kita ketahui untuk perkembangan pohon alpukat agar tidak stagnan itu ada 4 perkara, teman-teman. Ada 4 perkara, bisa dilihat teman-teman. Satu adalah kelembaban tanah yang terlalu lembab ataupun terlalu kering. Jadi pada dasarnya kebutuhan air yang tercukupi. Di sini jika terlalu kering, maka harus diberikan air agar menjaga kelembaban. Dan jika kelembabannya sangat tinggi seperti musim curah hujan, maka dibuatkanlah gulutan seperti ini agar airnya itu tidak tergenang, mengakibatkan kelembaban tanah itu tinggi. Oke, lanjut adalah kedua. Di posisi kedua ini adalah hama yang membuat pohon kita stagnan. Hama di sini banyak, baik bakteri, baik jamur, baik serangga. Jamur kita menggunakan fungisida, sedangkan seperti kutu kebul dan lainnya kita menggunakan insektisida. Di sini banyak faktor yang menyebabkan hama tersebut berkembang. Faktor kelembabankah? Faktor alamkah? Faktor lingkungan maksudnya, yang mana adanya potensi-potensi yang menyebabkan hama itu berkembang. Ketiga adalah pH tanah. pH tanah ini mengakibatkan tidak berkembangnya tanaman buah. Ya, seperti yang kita ketahui adalah tanaman buah itu pH yang diinginkan adalah 6 sampai 7,5. Jika pH-nya rendah di bawah 6, 5 itu butuh namanya adjustment pH atau menaikkan pH. Nah, apa saja yang menaikkan pH itu banyak, teman-teman. Salah satunya adalah kapur dolomit. Untuk tanaman sayuran itu pH yang sangat dibutuhkan itu adalah pH 5, karena membutuhkan kandungan nitrogen yang tinggi untuk perkembangan daunnya. Keempat adalah pemupukan.
Pemupukan yang terlalu banyak atau berlebih, overdosis, itu akan menyebabkan stagnan juga. Dan jika terlalu sedikit, itu pun akan menyebabkan stagnan. Kenapa? Dikarenakan akar dan daun-daun serta kebutuhan air itu harus seimbang. Kenapa? Dikarenakan pemupukan banyak tetapi tidak ada air sama sekali, itu akan percuma karena tidak dapat diserap langsung oleh akar-akar tanaman. Ya, ingat note di sini. Jadi butuh pengenceran. Maka dengan itu ada yang bapak-bapak penyuluh yang saya tahu, jika musim kemarau dibutuhkan pengocoran, sedangkan jika musim hujan menggunakan penaburan. Oke teman-teman ya. 4 faktor itu adalah yang menyebabkan stagnan. 1, tadi yang saya sebutkan, pH tanah, kelembaban air, pemupukan, dan hama. Bisa dilihat teman-teman, perkembangan pohon alpukat saya dari minggu ke minggu mengalami pertumbuhan yang pesat, baik musim kemarau dan musim penghujan. Karena kebutuhan 4 tersebut kita harus perhatikan. Mungkin banyak yang berpendapat, sok tahu kamu, sok-sokan, baru juga belajar. Benar, saya baru belajar itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kita masih belajar dan kita masih mencari solusi yang terbaik untuk tanaman kita. Maka jangan merasa paling benar dan jangan merasa bodoh, karena manusia itu diberikan sesuatu untuk mempunyai dan memecahkan solusi dengan pengalamannya, dengan kemauan belajarnya. Teman-teman perhatikan, jika kita mengalami kesalahan dalam bertani pohon alpukat, maka kita mendapatkan ilmu yang banyak yang dapat membuat kita itu jauh lebih mengerti dan jauh lebih pandai dalam mengambil keputusan. Bisa dilihat teman-teman, daunnya hijau dan lebar-lebar. Ini contoh hama di tempat saya. Bisa dilihat, ini adalah salah satu hama kutu kebul yang mana akan mengganggu proses pertumbuhan karena menghisap sari-sarinya dan mengundang semut. Kita cek ke yang lain ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat. Pertumbuhannya sangat pesat. Ini kita kurangi daunnya yang kuning ya. Nih, bisa dilihat. Kuning ini bukan cuma penyakit, bisa jadi juga masa tanah, masa tumbuhnya ya. Dan ini harus dikurangi. Kita cek ke yang lain. Bisa dilihat teman-teman,
proses potes pucuk di tempat saya ini bisa saya bilang berhasil karena sudah mulai sama. Kemarin itu saya tidak sama ya antara batang ini dan ini. Nah, maka cara untuk menyamakannya adalah memotong bagian sebelah kiri saya hingga perkembangan di batang yang di sebelah kanan saya ini berkembang dengan cepat. Teman-teman sekalian, nah bisa dilihat teman-teman, saya bilang juga ini mengundang semut, ya, sehingga pertumbuhan pohon alpukat kita terganggu. Ini akan disemprot menggunakan rendaman tembakau atau biasanya saya menggunakan curakon, tidak apa-apa. Yang lain, insektisida yang lain tidak masalah. Yang penting khusus untuk untuk hama kutu kebul. Kalau di musim kemarau itu akan banyak, bisa dibilang akan banyak hama. Di musim penghujan itu akan banyak penyakit. Maka kita harus pandai-pandai melihat perkembangan pohon alpukat kita. Berarti bukan harus dirontokkan semua ya, karena daun itu diperlukan untuk perkembangan pohon alpukat kita. Jadi bisa dibilang kita itu menghilangkan sebagian saja. Ini bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat cabangnya banyak ya, karena saya menggunakan sistem potes pucuk. Bisa dilihat teman-teman, perkembangannya sangat baik, sehingga apapun kebutuhan untuk perkembangan pohon alpukat kita harus support. Tadi itu 4 faktor: hama, pH tanah, kelembaban tanah, terlalu kering ataupun terlalu lembab, serta pemupukan. Demikian teman-teman untuk update pohon alpukat saya di tanggal 28 Desember 2024, yang mana perkembangannya jauh lebih baik, dan kemungkinan hari Minggu atau minggu depan ini saya juga akan potong area rumputnya karena sudah mulai tinggi. Bisa dilihat teman-teman. Mari berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul petani modern.